Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azzani Allahu wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah pada kesempatan malam hari ini. Kemudahan yang Allah berikan sehingga kita dapat berhadir di salah satu majelis ilmu, majelis yang selalu akan mendatangkan rahmat, ketenangan, dan berbagai macam kebaikan yang akan kita raih. Ditambah lagi kajian kita di malam hari ini, kita sudah sampai di hadis ke-73, seakan-akan kehilangan harta dan keluarga. Dari judulnya jemaah, tidak ada yang berharga di dunia ini melainkan harta, dan kita berupaya untuk mencarinya dengan cara-cara yang baik. Dan bayangkan jikalau seorang itu kehilangan harta, kehilangan sesuatu benda berharga, apalagi jikalau seorang itu kehilangan keluarganya. Itu teramatlah sangat sedih, bahkan menyakitkan. Tapi ada yang paling dahsyat dari kehilangan harta dan keluarga. Tanpa kita sadari, ini lebih berat dari hanya sekedar berpisah dengan harta yang kita sayangi. Ini lebih mengerikan dari sekedar kita berpisah dengan keluarga yang kita cintai. Apa itu? Sesuatu yang lebih berharga dari harta dan keluarga adalah sholat asar, jemaah. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Mungkin kita di antara kita punya kesibukan sendiri dan punya kesibukan masing-masing. Ada yang mengerjakan salat di awal waktu, dan ada yang mengerjakan salat setelah keluar dari waktunya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana keutamaan seorang yang selalu menjaga salatnya di setiap waktu-waktunya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 238. Mari kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghasung dan memotivasi kita untuk supaya kita selalu bisa menjaga salat-salat kita jemaah. Bahkan Nabi SAW demikian juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari beliau. Sesibuk apapun mereka, masih juga bisa menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perintah Allah untuk menjaga salat, dan khusus Allah sebutkan jagalah salat usta.
Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah, jagalah semua salat. Jaga semua salat jemaah. Tidak ada yang terkecuali. Jaga semua salatmu. Di dalam sebuah hadis, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya di dalam salat, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Ini pertanyaan yang diajukan salah seorang sahabat kepada Nabi. "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan-amalan apa yang paling dicintai Allah?" Mungkin ada di antara kita ingin mencari sebuah amalan, karena terlalu banyaknya amalan-amalan, kita pilih-pilih amalan yang memang paling terbaik. Ringkasnya waktu dan umur kita tentu menjadikan kita ingin mencari dan memilih ini amalannya ini besar enggak keutamannya, ini amalan ini besar enggak keutamannya, pahalanya besar enggak. Makanya pertanyaan para sahabat, kalau kita perhatikan, mereka bertanya tentang suatu amalan yang paling utama aja, mah, di luar kebiasaan manusia. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab yang pertama sekali, urutan yang pertama sekali, as-salatu alal waktiha. Salatlah di awal waktu. Jadi barang siapa yang bisa stay menjaga salatnya di setiap saat, di setiap waktu, dia selalu menjaganya, Anda nggak usah repot-repot lagi, Pak, untuk mencari amalan yang paling baik lagi. Berarti Anda sudah mendapatkan amalan yang paling terbaik. Menunggunya Anda sholat di waktu yang setelahnya, kemudian setelahnya, itu tergolong, terkategori orang itu dalam fase jihad. Apa yang disebut Nabi? Ar-ribad. Menjaga sholat. Seperti orang yang menjaga di perbatasan, jemaah. As-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah semua salat, peliharalah semua salat. Ada yang satu yang beda ini, jemaah. Allah mengkhususkan was salatil wusta. Jagalah salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta ini, jemaah? Banyak khilaf di antara para ulama yang menyebutkan salat wusta ini. Di antara para ulama, mereka menyebut salat wusta ini maksudnya adalah salat subuh. Tengah-tengah dia. Ada yang mengatakan salat wusta ini, jemaah, salat zuhur. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis langsung menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dari salatul wusta, jemaah. Jadi seperti inilah, jemaah, tak kala Anda mendapatkan keumuman sebuah ayat, tafsirannya, penjelasannya terkadang kita dapatkan di sebuah ayat yang lain. Tak kala Allah sebut tentang ayat ini, apa maksudnya? Di setelahnya. Sebagai contoh, Allah berfirman di dalam Al-Quran, was-samai wat-tariq, demi langit dan tarik. Bertanya-tanya kita, apa tarik ini ya? Apakah tarik ini jalan? Apa tarik ini apa? Langsung Allah jawab, an-najmu sakib.
Torik itu adalah bintang yang bercahaya. Jawabannya langsung kita dapatkan di dalam ayat setelahnya. Dan ada sebuah ayat penjelasannya itu melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ini dia. Salah satu ayat inilah dia. Penjelasannya kita dapat maksud dari sholatul wusta adalah sholat asar jemaah. Kenapa yang dimaksud di sini adalah sholat asar? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertunda sholat sampai mengerjakan sholat maghrib sholat asar di waktu maghrib jemaah. Marah-marah Nabi jemaah, sampai Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Nabi masuk tenda, Nabi marah, Umar pun kesal, ya, gara-gara mereka ini kami tertunda dengan salat. Kan kita tahu bagaimana kondisi Nabi. Nabi itu sangat resah jemaah. Nabi itu tempat istirahat dan penyejuk hati dan mata beliau di salat. Jadi kalau beliau udah tertunda salat sedikit aja udah gelisah. Cari Bilal, kemana nih Bilal? Cari mana Bilal? Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan suatu kaum sampai sholat zuhur lepas. Mau dekat asar, Nabi panggil Bilal jemaah. Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat ini jemaah sangat efektif bagi Anda yang punya kesibukan duniawi. Tempat istirahat Anda di mana? Di sholat. Bukan kita setelah sholat kita beristirahat. Orang kalau udah sholat, dari mana kau boy? Mau sholat aku. Seakan-akan sholat tadi nih jemaah menjadikan dirinya mendapatkan beban. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan sholat itu merupakan tempat interaksi beliau beristirahat sejenak dari segala kesibukan dunia, dari segala kepekikan dunia. Di mana Nabi salat? Di mana Nabi beristirahat? Di dalam salatnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak kalah tertunda dari salat asar. Apa kata Rasulullah SAW? Syaghaluna anis salatil wusta. Mereka kaum Quraisy telah menjadikan kita sibuk dari salat wusta, salatul asr, salat asar. Jadi penjelasan ayat di atas, maksud dari salatul wusta adalah salat asar. Siapa yang memberikan infonya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala khilaf tadi sudah hilang. Tak kala kita sudah mendapatkan dalilnya secara nas, Nabi itu sendiri yang telah menyebutkan salatul wusta adalah salat asar ya ma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar daripada salat-salat yang lain jemaah? Padahal salat yang lain itu penting jemaah. Salat subuh keutamanya besar. Salat isya keutamaan besar. Tapi pertanyaan kita, kenapa Allah di dalam Al-Quran mengkhususkan penyebutan salat asar? Kata para ulama, karena salat asar manusia banyak yang lalai. Manusia banyak yang tersibukkan. Apalagi dekat-dekat jam-jam 3:30 jamaah. Wah, itu waktu yang sangat-sangat berat.
dekat-dekat AC sikit, kipas angin dikit. Bisikan-bisikan setan, masih lama Wak, 30 menit lagi. Tidurlah, nggak apa-apa. Kita udah bilang sama bini kita, awak tidur bentar ya dek. Tidurlah bang, nanti ku bangunkan. Masuk ke kamar, sang istri nengok kita, aduh capek kali abang awak nih kan. Leong juga ya mah. Terbangun kita jam berapa? Jam berapa nih dek? Jam 5 bang. Enak kali tidur abang lah dek. Padahal dia minta bangun kan tadi. Banyak sekali aktivitas orang yang terjadi di seputaran waktu-waktu genting di sholat asar ini jemaah. Orang yang ngaspal, ojol, dapat orderan, banyaknya dekat sholat asar. Cancel, enggak. Cancel, besar kali ongkirnya. Lumayan nih, kan gitu. Aduh, polemik kali nih. Ambillah, dapatnya nih. Dapat. Rupanya enggak dapat jemaah. Kena ngantri pula lagi. Dah lewat. Orang yang pulang dari kantor, stel-stel nantilah sholat di rumah lah. Bisanya nih terkejar, tengok-tengok, dapat nih. Kena macet. Sampai rumah dekat maghrib. Seperti itu ya mak, terjadi. Mau kita sendiri yang merasakan, antum atau lihat orang lain. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang sangat besar bagi mereka yang menjaga salat asar. Nabi doakan rahmat bagi mereka yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan ini salat sunnah yang jarang kita lakukan jemaah. Berapa? 4 rakaat sebelum asar. Walaupun dia nggak termasuk dari sholat rawatib jemaah. Dia memang nggak masuk dalam sholat rawatib. Sholat rawatib itu kan 12 ya. Qobliyah subuh 2. 4 qobliyah zuhur 6. 2 ba'diyah zuhur 8. 2 ba'diyah maghrib 10. 2 ba'diyah isya. Itu totalnya berapa? 12. Siapa yang menjaga 12 ini sehari semalam, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Tetapi jemaah, jangan kita lalaikan 4 rakaat sebelum asar. Simak hadisnya jemaah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi bagi mereka yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan ini disebut sebagai sholat sunnah qabliyah asar, bukan sholat rawatib. Bedakan. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Dan terkadang qabliyah dan ba'diyah ini termasuk rawatib, dan terkadang qabliyah dan ba'diyah ini bukan termasuk rawatib jemaah. Di antara qabliyah yang sangat mendapat perhatian dari Nabi SAW adalah qabliyah sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asri. Ini hadis. Rahimallahu mra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga rahmat nih, nggak main-main nih. Rahmat Allah turun kepada seorang
yang menjaga 4 rakaat sebelum asar jam. 4 rakaat. Tidak termasuk rawatib yang muakkadah, tapi pahalanya besar jemaah. Jadi bagaimana tata cara melaksanakannya? Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Allahu Akbar. Di 2 rakaat duduk. At-tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bangkit lagi. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Boleh cara yang kedua, langsung pukul 4 rakaat dengan 1 salam. Tapi ya jamaah, sangat disayangkan sebagian masjid kita ini antara qomat dengan azan tuh terlalu cepat jamaah. Kita dapat qobliyah 2 aja itu udah paten. Udah paten lah. Ya. Kadang itu kita berpacu dengan mulut sang iqamah dengan gerak badan kita. Ditengoknya kita udah di tahiyat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadallah. Nggak dikasih poin kita jemaah. Nggak dikasih poin antum. Dan dia nggak peduli juga lah. Ya. Tengoknya imam datang, langsung lah dia. Mau kita mau berdiri lagi, udah nggak bisa. Udah nggak bisa jemaah. Jadi bahagia kali kalau antum mendapatkan masjid imamnya antum, muazinnya antum. Bahagia antum jemaah ya. Ya, bahagia antum. Udahlah antum imamnya, antum juga muazinnya, antum juga yang qomat. Ya. Jadi antum bisa sholat dengan tenangnya, antum udah punya masjid, orang datang ada 3-4 orang, alhamdulillah jemaah. Dan itu cita-cita terbesar bagi kita jemaah. Kita bisa bangun masjid, kemudian kita sholat dengan tentramnya, bermunajat di hadapan Allah, tanpa ada kegundahan, kegelisahan yang menghantui kita. Tenang sholatnya jemaah ya, Masya Allah ya. Tapi ya tetap kita harus bisa memaksimalkan waktu yang kita dapat jemaah. Dari hadis ini jemaah, lihat nih betapa perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat sunnah qabliyah sebelum asar jemaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan bagi orang yang menjaga sholat asar. Apa balasannya? Simak balasannya. Di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Demikian juga hadis yang kedua riwayat Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha." Yang artinya tidak akan masuk neraka. Nggak masuk neraka jemaah. Makanya kalau kita berbicara antara mendapat raih surga dan dijauhkan dari neraka, sebenarnya itu simpel jemaah. Nggak banyak-banyak kok tipsnya. Jaga salat, jaga ibadah yang agung ini. Walaupun kau terkadang jatuh ke dalam dosa, walaupun kau terkadang jatuh ke dalam maksiat, dengan kita menjaga salat waktu ke waktu, itu sudah ada maghfirah, ampunan dosa. Apa yang dikatakan Nabi? Lan yalijan nar, tidak akan masuk neraka seorang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit. Berarti salat apa itu? Subuh. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Salat apa itu? Asar.
dapat rekomendasi langsung. Kau nggak masuk neraka. Bagi yang menjalankan ini, tipsnya nggak muluk-muluk kali lah. Terlepas dari api neraka, masuk surga, jaga ini. Makanya benar jemaah ya. Ada salah seorang Arab Badu, Arab dusun ya. Badui ini artinya Arab dusun yang tinggal di daerah, di pedesaan. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya bisa masuk ke dalam surga? Gimana caranya agar terhindar dari neraka? Nabi kasih tips. Apa yang diberikan tips oleh Nabi? Jaga sholat yang wajib, jaga puasa yang wajib, zakat yang wajib. Yang lain apa kata Arab Badui itu? Nggak ada, itu aja kau jaga. Kalau aku jaga ini, aku masuk surga. Apa kata Nabi? Aflaha in sodak, aflaha in sodak, aflaha in sodak. Dia beruntung kalau dia jujur, dia beruntung kalau jujur. Tapi jamaah, terkadang kondisi kita nggak jujur jamaah. Kita nggak bisa jujur dalam melaksanakan ini. Kalau kita jujur, yang wajib ini kita jalankan. Sholat kita tepat, puasa kita puasa, bayar zakat kita bayar zakat. Jujur ya. Masuk surga. Kenapa saya bilang seperti itu? Kenapa? Karena dosa-dosa kecil Anda yang Anda lakukan terhapus dengan apa? Menunggu waktu sholat, berpindahnya puasa, bertemu puasa lagi, terhapus juga. Kita baca alhamdulillah setelah makan, terhapus. Dari wudhu terhapus dosa. Hah? Dari mana lagi? Dosa tadi ini kalau nggak terhapuskan. Nah. Makanya benar kata Nabi SAW, aflaha in sodak. Kalau dia memang jujur nih, beruntung dia. Selamat dia. Nah, tinggal kembali kepada kita jemaah. Kita mampu nggak menguasai ini? Kita mampu nggak? Banyak kita yang belum mampu jemaah. Kita tersibukkan karena ini, karena ini, karena ini. Banyak sekali pekerjaan yang terhambat sehingga apa? Menjadikan kita ya udahlah nantilah, bentar lagi lah, tunggulah, inilah. Tapi kalau kita mampu menjaganya ini, tidak akan tersentuh neraka. Keutamaan yang kedua jemaah, balasan bagi orang yang menjaga sholat asar, akan mendapatkan 2 kali lipat. 2 kali lipat jemaah pahala yang akan Allah berikan. Sebagaimana di dalam hadis Abu Bashrah Al-Ghifari, beliau menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami di daerah Makhmash. Jadi ada daerah di daerah Makhmash, Makhmasah. Ini sahabat di daerah Makhmasah. Namanya Abu Basrah Al-Ghifari. Sedikit cerita tentang suku Bani Ghifar jemaah. Siapa yang antum kenal sahabat yang dari Bani Ghifar jemaah? Hah? Abu Zar Al-Ghifari. Jadi suku Bani Ghifar ini memang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya itu begal, perompak, penjahat dari Bani Ghifar semuanya. Kisah Islamnya Abu Zar Al-Ghifari itu sangat disangka-sangka aja. Tinggal di sarang penyamun, pingin mencari Nabi, dapat Nabi, di kota Mekah dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar mengatakan, kalian tahu nggak siapa yang kalian pukuli itu? Siapa dia rupanya? Dia itu dari suku Bani Ghifar. Terkejut semua aja. Terkejut. Nanti kalian kalau berdagang lewat kampung dia, hati-hati. Dia akan menuntut balas. Jadi setiap hari Abu Zar Al-Ghifari khutbah di pasar Mekah, ngisi tausiah tentang tauhid, nggak ada yang ganggu aja. Nah ini Nabi SAW
Dapat cerita kita singgah di kota daerah Makhmash dari suku Bani Ghifar. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hazihi salata uridat alayya man kana qablakum fadayyuha. Faman hafazu alayya kana lahu ajruhu marratain. Wala salata ba'da hatta yatlu asyahid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya solat ini, yaitu solat asar, pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jadi solat asar ini pernah diwajibkan oleh umat-umat sebelum kita, jemaah. Ya kita tahu kan, yang namanya solat ini bukan ibadah khusus untuk umat Islam, jemaah. Solat ini ternyata sudah ada dari dulu, dari Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, udah ada solat, jemaah. Iya. Makanya nama-nama ini sudah ada, waktu-waktu ini udah ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya solat ini sudah ada kepada umat sebelum kalian. Namun mereka menyia-nyiakannya. Kita baca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Buka firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Maryam, jemaah. Surat Maryam. Ayat yang ke-59. Maryam 59. Sudah dapat? Perhatikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Maka setelah mereka, yaitu setelah generasi-generasi yang telah Allah sebutkan di atas, yaitu dari kaum Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, kemudian Yakub, anak cucunya, apa kata Allah? Digantilah setelah mereka khalfun, generasi. Apa sifat dan ciri khas mereka? Ada ussalah, menyia-nyiakan sholat. Sudah ada dari dulu ternyata. Orang-orang yang menyia-nyiakan sholat sudah ada dari dulu, jemaah. Jadi enggak, pemandangan yang hari ini bukan pemandangan yang biasa. Ya udah, dari dulu sudah ada kayak gitu. Ada ussalata wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhi salata uridat alayya man kana qablakum fadayyuha. Faman hafaza alaiha kana lahu ajruhu marratain. Barang siapa yang menjaga salat ini, maka baginya pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat dapat. Bagi siapa yang menjaga apa? Salat asar. 2 kali lipat Anda mendapatkan pahala. Jaga waktunya. Wala salata ba'daha hatta yatlu asyahid. Dan tidak ada salat setelahnya sampai terbitnya bintang. Jadi memang salat ini sangat diperhatikan, jemaah, ya. Allah memberikan pahala ganjaran yang sangat besar sekali, jemaah. Sehingga ancaman yang terbesar bagi orang yang meninggalkan salat asar apa aja? Kita dengar hadisnya. Tadi pahala orang yang menjaga. Kalau gitu, orang yang menyia-nyiakan akan mendapatkan ancaman. Ancamannya apa? 1. Orang yang meninggalkan salat asar, maksud dari meninggalkan salat asar adalah orang yang nggak mau mengerjakan sama sekali. Atau maksud yang kedua, kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Qayyim, orang yang meninggalkan sholat asar dalam kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya hari ini dia sibuk kali, udahlah, gak usah sholat asar lah. Dah. Kondisi orang yang seperti ini, jemaah,
Ancaman yang pertama, terhapus semua amalannya. Berarti dari subuh dia udah jaga tuh. Dari zuhur dia jaga. Asar lewat. Maghrib dia jaga. Isya dia jaga. Semuanya batal. Semuanya habis. Gara-gara apa? Tidak menjaga sholat asar. Simak hadisnya. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Apa maksud dari terhapus amalannya ini jemaah? Kita simak penjelasan para ulama agar nggak salah paham. Kita sebut penjelasan dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang tampak dari hadis ini adalah yang dimaksud meninggalkan ada dua kondisi, kata beliau. Yang pertama, meninggalkan secara keseluruhan. Tidak melaksanakan sholat sama sekali. Kondisi kedua, meninggalkan sholat tertentu di hari tertentu. Maka, kata beliau, ini menyebabkan amalan di hari tersebut terhapusnya amalan secara keseluruhan. Sebagai balasan karena dia meninggalkan secara keseluruhan. Dan terhapusnya amal tertentu ada sebagai balasan karena dia meninggalkan sebuah perbuatan tertentu. Jadi nggak main-main. Nggak gampang jemaah. Apalagi kalau Anda sudah meninggalkan beberapa episode dari sholat asar. Ada yang baru mengenal sholat asar di 2 tahun terakhir ini. Ada yang mengenal sholat asar baru beberapa bulan aja. Ada yang mengenal sholat asar, Allah beri taufik baru kemarin jemaah. Itu bagaimana lagi jemaah? Bagaimana lagi? Sangat mengerikan. Ini satu, terhapus amalan. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat asar seakan-akan kehilangan keluarga dan hartanya. Ini yang saya maksudkan tadi. Ini judul kita. Sepenting apakah harta di hatimu? Sepenting apakah keluarga di hati seorang? Oh, penting kali. Keluarga adalah sesuatu yang sangat-sangat. Keluarga adalah sesuatu, kita kalau mengaplikasikan keluarga ini udah payah jamaah, ya. Banyaklah. Tetapi ternyata ada yang bisa mengalahkan itu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allazi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlu wa maluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terlewat tidak mengerjakan sholat asar seolah-olah dia kehilangan satu keluarga. Yang kedua, dia kehilangan hartanya. Ketika kita kehilangan keluarga dan harta, tidak memiliki keluarga dan harta lagi, ini gambaran tentang sangat-sangat menyedihkannya orang tadi jemaah. Sangat-sangat menyedihkan. Ya. Jadi bagaimana orang yang tidak merasa sedih kalau dia meninggalkan sholat asar? Bagaimana orang yang tidak merasa hatinya itu, aduh, kalau dia lihat anaknya aja tidak di pandangan dia aja, dia udah was-was sekali jemaah. Mana anakku ya? Mana istriku ya? Kan gitu. Nggak nampak sama dia istrinya, kan gitu. Udah dia kercep kali kan gitu. Gerak cepat dia di teleponnya, mana deh ini?
Oh tadi awak ke WC bang bentar. Kok nggak bilang-bilang kau gini-gini? Udah marah kali lah pokoknya gitu kan. Tetapi pernahkah kita menyadari tak kala kita meninggalkan salat asar, sedemikian kita mencarinya jamaah. Sedemikian kita mencari, layaknya kita kehilangan harta kita. Antum kehilangan uang 100.000. Yang 100.000 itu merupakan jatah untuk hari ini. Di situ makanmu, ya. Di situ uang minummu, jatuh uang 100.000. Gimana? Ya kita cari lah pasti. Kita cari keliling-keliling, pas dapat bahagia kali kita jamaah. Kenapa? Ini hidup kita nih. Di sini hidup kita. Atau enggak kita nggak bisa makan. Atau enggak kita nggak bisa minum. Tapi seperti itu juga kita melakukan tak kala kita nggak sholat asar jemaah. Seperti itukah hati kita tak kala kita nggak sholat asar? Aduh tadi nggak sholat asar. Makanya Nabi mengatakan orang yang luput padanya sholat asar kehilangan keluarga dan hartanya jemaah. Maka seperti inilah kita juga menjadikan sholat asar ini seperti layaknya harta dan keluargamu. Maka jamaah kaum muslimin, ancaman bagi orang yang menunda pelaksanakan sholat asar sampai waktunya habis, kata Nabi, itu seperti orang munafik jamaah. Orang munafik itu nunggu-nunggu matahari mau tenggelam baru dia sholat cepat-cepat. Layaknya ayam mematok-matok makanannya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau kita sampai seperti itu, kesibukan kita yang sangat sibuk menjadikan kita seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita jangan sampai jatuh dalam masalah yang seperti ini jemaah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.